Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita mengucapkan kembali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berziarah, mengunjungi saudara-saudara kita seakidah, senegara, satu tanah air ya. Teman-teman kita yang tinggal di dekat di dekat Bukit Mengkilang ini. Itu salah satu daripada saudara kita yang tinggal di sini, yang tujuan kita ke sini adalah yang pertama adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat hubungan persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Maka ini adalah suatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa mempererat, kemudian bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah Islam kepada mereka. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami pertama kali ingin memperkenalkan diri, bahwasanya saya sendiri nama Abdul Faruq. Kemudian kami dengan tim Jambi Bertauhid, kemudian juga kegiatan kami ini disupport oleh MDI, yaitu Multaqo Duat Indonesia, yang bergerak di bidang dakwah perdalaman. Kemudian juga kami juga dibantu oleh teman-teman di bidang sosial, yaitu teman-teman di Peduli Muslim. Dan kegiatan kami ini insya Allah dengan izin Allah Pak ya. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kami kesempatan, insya Allah kami masih akan ada kunjungan ke tempat ini ya. Karena dalam rangka untuk supaya persaudaraan kita sesama kaum muslimin semakin dipererat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu muslim dengan muslim yang lain, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, al-muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain, kata Nabi SAW, kalbunian yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling memperkokoh satu sama lain. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita di atas keimanan. Maka untuk itu sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu dan untuk saling mengingatkan. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang baru mengenal Islam, mungkin yang baru masuk Islam ya. Yang pertama yang kami ingatkan adalah tentu memperkokoh akidah kita ya. Memperkokoh tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya seluruh sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh meminta rezeki kecuali hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, bertawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Baik itu membantu kita di dunia ini dengan menggerakkan hati-hati saudara kita yang berkemampuan untuk membantu kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan membantu kita dan menolong kita. Maka kita harus memperbaiki keyakinan kita. Kita tidak boleh meminta kepada jin, kita tidak boleh meminta kepada makhluk-makhluk yang kita yakini, makhluk-makhluk halus yang lainnya. Dan kita harus meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah berdoa, menyeru, meminta, memohon kepada suatu seorang pun bersama Allah di dalamnya. Artinya kita harus memurnikan keyakinan kita dan meyakini bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya apapun, ya kan, melainkan hanya karena atas Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperbaiki salat kita. Karena salat itu adalah
tiang agama. Bahkan agama Islam itu dibangun di atas salah satu rukunnya adalah mendirikan sholat. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu ada 5 rukunnya, ada 5 pondasi yang harus didirikan. Sehingga seorang itu dikatakan seorang muslim yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu keyakinan kesaksiannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Maka untuk itu kami berwasiat ya kepada saudara-saudara kami, marilah senantiasa menjaga salat. Orang-orang yang menjaga salatnya itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaganya gitu. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaganya dalam kehidupan dunia, dan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat juga akan membantu dan menolong orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Cuman 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, wa itau zakah. Kalau seandainya mampu, kita dianjurkan untuk menunaikan zakat-zakat dari harta kita. Kemudian wa hajjul bait, kalau yang mampu dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tidak mampu maka tidak ada kewajibannya. Ini terkait dengan kemampuan seseorang. Kemudian di bulan Ramadan wasaumu Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan tidak beberapa lama lagi ya kita kaum muslimin akan kedatangan bulan yang sangat kita tunggu-tunggu bagi seluruh kaum muslimin ya, yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka untuk itu kami mewasiatkan kepada saudara-saudara kami untuk senantiasa menjaga minimal rukun-rukun Islam ini ya, yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak kita yang merupakan orang-orang yang pertama yang sudah berdakwah di sini, yaitu Bapak Saudara Neldi yang merupakan pembina dari Yayasan Yadul Ulia, dan juga teman-teman yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman kita ya yang tinggal di sini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tidak meninggal melainkan meninggal di atas agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati, sekali-kali meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan insya Allah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, maka akan dimasukkan oleh Allah kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kami mengajak ya, mengingatkan, marilah kita kembali memperbaiki Islam kita. Dan insya Allah ya, kalau seandainya kami ada kesempatan, insya Allah kita akan mengadakan pengajian di sini, insya Allah dalam rangka untuk menambah wawasan agama Islam kita. Insya Allah ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.